Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Ramadan SMK Kesehatan Bakti Kencana Cimahi. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan? Masih semangat saumnya? Ya, mudah-mudahan saum kita yang sudah kita laksanakan bersama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk melaksanakan saum yang sempurna tentu kita butuh ilmu. Hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu mengambil literatur ya dari kitab fikih Fathul Qorib, 8 hal yang membatalkan puasa. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah sampainya suatu benda ya ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Ya, maksudnya puasa yang dilakukan oleh seseorang akan batal jika orang tersebut memasukkan sesuatu ya atau ain ke dalam lubang yang berpangkal pada organ. Apa saja lubangnya itu? Yang pertama adalah mulut. Nah, yang kedua lubang hidung dan yang ketiga lubang telinga. Ya, nah mulut ini batasnya adalah kerongkongan kita atau makanan atau sesuatu itu ditelan. Nah, kalau masih di dalam mulut, itu tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya air liur, kan ada di dalam mulut. Kemudian kadang-kadang kita juga berkumur-kumur, kan itu ada di dalam lubang mulut. Tapi kan tidak ditelan. Nah, yang membatalkan saum itu apabila benda tersebut ditelan. Ya, dengan sengaja ya. Kemudian juga hidung sama dengan sengaja memasukkan. Tapi kalau di bagian luarnya ya ini tidak membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu jika sudah melebihi pangkal di pangkal hidung sebelah sini. Nah, itu sudah masuk ke jauf tadi atau lubang ya, lubang organ. Kemudian telinga, bagian luar itu jika masih bisa dimasuki oleh kelingking ya itu termasuk bagian luar. Tapi kalau sudah ke bagian yang tidak bisa dilihat oleh mata, nah itu adalah membatalkan puasa. Baik, berikutnya yang kedua, setelah tadi yang pertama 3 lubang tadi ya, yang kedua adalah mengobati. Ya ini juga sama, memasukkan ke dalam lubang ya, lubang yang 2 lagi, yaitu lubang buang air kecil dan lubang buang air besar atau istilahnya kubul ya, buang tempat membuang air kecil dan dubur tempat lubang membuang air besar. Nah, kemudian dimasuki oleh sesuatu, misalnya oleh benda, misalnya orang yang sedang sakit ambeien kemudian diobati dengan obat tersebut, misalnya harus dimasukkan ke dalam lubang duburnya, atau juga orang yang sedang saum, nah, tapi kemudian karena sesuatu hal harus memasukkan kateter untuk mengeluarkan urinnya ke lubang untuk membuang air kecilnya. Nah, itu juga membatalkan puasa. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Itu juga membatalkan puasa. Hati-hati ya. Jadi jangan muntah, mengorek-ngorek dengan sengaja, kemudian muntah dengan disengaja. Tapi berbeda halnya kalau muntahnya itu tidak disengaja. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil muda ya, biasanya kalau pagi-pagi itu terasa mual, kemudian dia muntah dan tapi ingin melaksanakan atau kuat untuk melaksanakan saum, maka saumnya tidak batal ya. Kemudian yang keempat, yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri atau jima di siang hari dengan sengaja. Nah, bahkan tidak hanya membatalkan puasa, orang tersebut dikenai denda atau kafarot atas perbuatannya.
Nah, denda ini apa bentuknya? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ya, atau biasanya sampai ya kalau 2 bulan kira-kira 60 hari ya. Nah, atau jika tidak mampu maka memberi makan ya, memberi makan senilai 1 mud ukurannya atau setara dengan 0,6 kilogram atau setara dengan 3/4 liter makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras ya, nasi gitu ya. Nah, kepada berapa orang? 60 orang fakir miskin. Nah, itu sebagai kafarot atas tadi pelanggaran ya, yaitu berhubungan seksual, berhubungan suami istri di siang hari. Yang kelima, yang membatalkan puasa ini adalah keluarnya air mani atau sperma yang disebabkan misalnya bersentuhan kulit ya, atau melakukan masturbasi, melakukan onani ya dengan sengaja ya, tanpa tanpa melakukan hubungan seksual ya. Nah, itu membatalkan puasa. Jadi kita harus menghindari ya akses-akses yang dapat rangsangan-rangsangan yang dapat terjadinya hal tersebut ya. Lebih baik kita isi dengan tadarus Al-Qur'an ya, berzikir ya, menghafalkan Al-Qur'an dan sebagainya ya, hal-hal yang positif. Nah, terkait dengan yang kelima ini, yang tadi keluarnya air mani itu akan berbeda halnya apabila tidak disengaja keluarnya itu. Misalnya sedang tidur siang hari di bulan Ramadan, dia sedang berpuasa, kemudian bermimpi pada tidurnya tersebut, mimpi basah istilahnya atau ihtilam, sehingga sampai menyebabkan keluarnya air mani. Maka puasanya diteruskan saja ya, tidak usah dibatalkan ya, karena itu tidak sengaja. Tapi untuk sholat tentu saja harus melaksanakan mandi wajib ya, agar bersih dari suci dari hadas besarnya itu. Yang keenam ya, anak-anakku sekalian, apa yang membatalkan puasa ini dialami oleh kaum wanita, yaitu haid ya, atau nifas ya. Nifas itu darah setelah melahirkan ya. Misalnya pada saat saum, kita melaksanakan saum kemudian keluar darah haid, walaupun itu jam 9 atau jam 3, itu jam 3 sore misalnya, aduh lebar gitu ya, tapi itu membatalkan puasa dan menggantinya pada hari bulan berikutnya, hari yang lain ya, pada hari yang lain setelah Ramadan nanti. Nah, itu haid dan nifas pada saat puasa. Misalnya juga baik melahirkan nifasnya itu ataupun keguguran. Ya, sama saja, keguguran juga mengeluarkan darah nifas, maka si ibu tersebut, wanita tersebut batal puasanya ya. Dan kemudian akan mengkodoknya pada hari di bulan lainnya. Yang ketujuh yang membatalkan puasa, anak-anakku sekalian, adalah gila atau junun ya, istilahnya junun. Dia misalnya sedang puasa tapi entah apa yang merasukinya, tiba-tiba dia gila gitu, hilang akal. Nah, jadi puasanya hari tersebut adalah batal ya. Kalau dia sembuh lagi maka nanti melaksanakan kodo kalau sudah normal begitu ya, sudah hilang penyakit gilanya ya. Kemudian yang ke-8 ya, yang membatalkan puasa adalah jika seseorang murtad. Apa itu murtad? Yaitu keluarnya seseorang dari agama Islam ya. Misalnya orang yang dia sedang berpuasa tapi tiba-tiba dia mengingkari keesaan Allah ya, baik dengan ucapan, dengan tulisan, dengan perbuatan, dia mengingkari keesaan Allah, tidak percaya kepada keesaan Allah, atau juga mengingkari yang terkait dengan keimanan ya, tidak beriman kepada kenabian. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setelah Nabi itu misalnya ada Nabi yang lain, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Nah, itu juga itu merupakan contoh-contoh kemurtadan. Juga mengingkari syariat Islam. Nah, itu juga sebagai tanda-tanda kemurtadan. Nah, apabila dia sedang melakukan puasa, kemudian melakukan hal-hal tersebut, maka puasanya adalah batal. Nah,
untuk itu seseorang tersebut di samping batal puasanya, ia juga berkewajiban untuk segera mengucapkan kembali syahadat ya, serta mengkodok puasanya pada hari tersebut ketika dia melakukan kemurtadan. Nah, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya, menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya, menghindari hal-hal yang dapat tadi mendekati kepada kebatalan puasa. Lebih baik kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang nanti ataupun sudah mungkin disampaikan amalan-amalan sunnah yang bisa kita laksanakan untuk menambah pahala kita di bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan magfirah, ya, pahalanya berlipat ganda. Mari kita isi dengan hal-hal yang berkualitas, kemudian hal-hal yang dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan saum kita, sholat malam kita, sholat tarawih kita, tadarus kita, kemudian doa dan zikir-zikir kita, ya, dan sodakoh juga, ya, ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah berpahala berlipat ganda ini dibalas oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.